Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you, my nice student? I'm fine. I'm fine, Are you sir. okay How today? about you? Fine, sir. Okay, thank you. I'm great. Okay, for today, is there any absent today? No, sir. Is there any absent today? No, sir. No? Okay, nobody. Thank you. Good. You are a very diligent student, and I hope you are to be success in the next. Okay, in the last subject for today, and I think you are sleepy, tired. Okay, so for today, I think I didn't take a long time. Only 25 minutes we come in this class. Okay, our learning outcome today is student can determine the social function text structure and linguistic element. Kira-kira apa? Mali. Help me. Ada apa? Help me, ada apa? There is someone. Oh, there is Bella. Okay, Bella, go ahead. In the big city, always crowded. There are many roads, transportation, malls, and beware. There are many pickpockets everywhere. You must be carefully. Okay, thank you, Bella. And you find new vocabularies, and then after that, after finishing, you send in WA group. Okay, in WA group. Okay, I think this all, and I hope you always happy. And keep spirit. Say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, yang saya katakan adalah semangat Pak Karim, ya. Apapun kondisinya, Pak Karim harus tetap semangat walaupun terkendala sinyal. Kemudian untuk berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati untuk Pak Karim, yang pertama adalah di pendahuluan. Pak Karim tadi mengucapkan doa untuk siswa-siswinya, memotivasi siswa-siswinya supaya siswa-siswinya itu sukses di kemudian hari. Itu sangat baik supaya mereka termotivasi seperti itu. Kemudian untuk inti dari materi yang disampaikan, Pak Karim sudah bagus, sudah baik. Beliau berinteraksi dengan siswa baik secara berkelompok, ya, mengadakan collaboration tadi dan kolaboratif itu sudah ada di situ. Kemudian yang belum nampak itu tadi belum muncul untuk teknologinya, itu belum ada. Halo. Yes. Baik, selanjutnya itu untuk PowerPoint-nya, mungkin untuk anak SMP di bagian awal pendahuluan tadi Pak Karim itu memberikan teks secara bahasa Indonesia, tetapi harapannya Pak Karim ingin mereka menjawab bahasa Inggris. Nah, mungkin lebih baik Pak Karim langsung saja teksnya itu
diberikan bahasa Inggris sehingga siswa-siswi itu langsung juga menjawab bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menerjemahkan. Begitu. Untuk penutupnya, karena terkendala sinyal mungkin belum maksimal Pak Karim memberikannya, tetapi secara keseluruhan saya berpendapat bahwa Pak Karim hebat dan luar biasa. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik, Bu Belinda, ya Bu Belinda telah memberikan semangat yang luar biasa kepada Pak Karim ini. Hanya karena sinyal akhirnya terpental 2 kali. Baik, kita teruskan kepada Bu Herlina ya. Iya, Bapak. Ya. Untuk Pak Karim, in addition saja dari yang Bu Belinda, Pak Karim sudah menyajikan latihan-latihan yang variatif, macam-macam ya di situ untuk mengasah kemampuan siswa, pengetahuan dan keterampilannya sudah muncul. Namun saran saya untuk jam di SMP kan tidak sebanyak di SMA, SMK ya durasinya, sehingga mungkin ada limitation di pemberian soal-soalnya tadi. Jangan dijadikan semua dalam satu tatap muka. Saya khawatir anak-anak nanti mudiar, Bapak. Saya khawatir. Kita dengarkan bagaimana Pak Endi berkomentar terkait dengan terpentalnya Pak Karim ini. Enggak Pak Endi, ya. Terima kasih Pak Lazim. Baik, ya inilah yang terjadi di dunia nyata Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melaksanakan daring itu mesti ada yang kejadian seperti Pak Karim, itu pasti ada. Apalagi di daerah kita yang sinyalnya kurang bagus. Ya ini memang kekurangan dari pembelajaran daring. Ya kita harus maklum ini ya Pak. Ya secara keseluruhan sudah Pak Karim sudah berusaha mengajar dengan baik. Ya. Baik Pak Karim, seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman sejawat tadi, ya dari Bu Belinda dan Bu Herlina, saya juga menambah saja atau mungkin mereview dari RPP yang Bapak buat itu memang benar-benar RPP-nya sangat Pak ya. Ini hanya 1 kali pertemuan, tapi di situ komplit sekali, maksudnya dari KD 3.6 itu diturunkan menjadi 4 indikator. Jadi yang dicapai ada 4 indikator untuk KD 3.6-nya dan 4.6-nya ada 5 indikator. Bisa dibayangkan dalam 1 hari 1 kali pertemuan cuma 80 menit itu yang normalnya, padahal ketika kita ngajar seperti tadi di tadi ya kan nggak mungkin sampai 80 menit, mungkin nggak sampai kita itu ya, apalagi terkendala sinyal dan sebagainya, dan anak-anak mungkin kan juga mengantri pelajaran lain. Mungkin itu bisa dijadikan beberapa pertemuan Pak Karim, jadi nggak harus 1 kali pertemuan. Sekali lagi saya tekankan, jadi kita membuat RPP itu bisa untuk berkali-kali pertemuan, misalkan 2 kali atau 3 kali untuk 1 KD. Misalkan Pak Karim minta untuk 1 kali pertemuan saja RPP-nya, ya kita ambil untuk indikatornya 1 atau 2 saja cukup. Ya, terus makanya tadi di inti di PPT-nya Pak Karim kan banyak sekali latihan-latihannya karena ingin mencapai tujuan pembelajaran itu, istilahnya memaksa. Ya kalau siswanya seperti Bapak Ibu sekarang ini, kalau siswanya asli SMP ya anak-anak kita bagaimana? Ya mungkin tidak akan nyampe gitu loh Pak ya. Jadi ya itu problem kita. Jadi menurut saya memang harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kita, kira-kira apa yang tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai. Ya, yang sederhana dan tidak terlalu sulit. Apalagi di daring, Bapak Ibu, kalau daring dengan luring sangat berbeda. Kalau luring kita bisa banyak kita bisa berkreasi banyak dan juga bisa mencari indikator yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi. Tapi kalau di daring kita mungkin hanya sedikit. Makanya di pandemik ini kan memang khususnya di pandemik itu kan ada kurikulum khusus pandemik. Jadi hanya beberapa KD yang sekiranya urgent itu yang saja yang kita ajarkan, tidak semua KD
yang di silabus itu kita ajarkan. So, jadi kita harus milih seperti itu karena di kondisi pandemi. Tapi mungkin kalau di PPG ini kita tidak melihat kondisi pandemik ya. Kita kalau di PPG ini kan real ya, yang nyata bagaimana gitu. Tapi kenyataan kita di pembelajaran kita yang hari ini ya memang kita sangat-sangat terbatas seperti itu Pak. Itu nanti ya untuk indikatornya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran tadi sudah cukup bagus Pak sebenarnya. Jadi pendahuluan sudah ada ya, grade break, kemudian check the class, kemudian giving motivation ya, memberikan motivasi tadi, kemudian sudah menyampaikan learning outcomes-nya ya kepada siswanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Ya karena tadi penjenengan tulis TP-nya banyak, jadi ya di outcome-nya kan banyak sekali. Gurunya aja sinyalnya terpental-pental, apalagi mau menggunakan itu. Iya, iya, Pak. Nah, itu problem kita. Ya, itu kalau sinyalnya bagus ya. Kalau enggak bagus ya kita kasih soal potongan. Atau bisa Pak Karim, misalkan Pak Karim nggak usah pakai video, langsung aja Pak Karim menulis apa gitu ya, tulisan terus ditampilkan ke anak-anak. Anak-anak ini tulisannya apa misalkan ya. Ini apa? Jadi ini juga cara yang manual ya. Apa kira-kira isinya, jawabannya ini gitu. Misalkan kalau tidak bisa kita tampilkan secara di Zoom-nya. Jadi kita kasih soalnya ditulisi besar gitu ya dengan selembar kertas gitu. Kita kasih soal, anak suruh melengkapi, itu bisa dengan menggunakan manual seperti itu di depan kamera, nah diberikan gambarnya soalnya. Jadi bisa seperti itu kalau menurut saya. Jadi itu ya ini pengalaman saya sendiri kalau mengajar gitu, yang mengajar online. Dan untuk penutup tadi sudah ada ya, refleksi juga ada, kemudian tugas-tugas yang akan datang, dan ya memberi motivasi juga ke anak-anak bagaimana untuk belajar, tetap belajar, tetap semangat belajar bahasa Inggris. Mungkin itu Pak untuk dari saya, pesan saya mungkin. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Andy. Yeah, okay. Thank you very much Pak Andy for your suggestion and recommendation for Pak Karim ya. Oke, sekali lagi selamat Pak Karim sudah melampaui satu tahap peer teaching ya. Mana nanti tahap berikutnya harus dilakukan adalah proses upload video yang tentunya diambil yang terbaik-baik bagian intro, isi, dan penutup ya. Berikut juga dengan saran-saran teman dan Pak Andy dan saya. Ya, oke. Secara garis besar sudah pelaksanaan peer teaching oleh Pak Karim sudah berhasil dengan baik. Akan tetapi untuk masalah waktu ya, waktunya terlampaui banyak banyak yang dihabiskan karena terpentalnya Pak Karim 2 kali tadi terpentalnya ya, gara-gara memutar video itu ya. Ya mungkin kalau tidak diminta untuk menampilkan video supaya lebih efektif dan efisien, mungkin bisa diganti dengan gambar. Kalau Pak Andy tadi mengatakan bahwa dengan diberikan linknya saja kepada anak supaya anak-anak itu langsung melihat videonya di HP-nya sendiri-sendiri atau di laptopnya sendiri-sendiri tanpa harus Pak Karim memutar di slide, karena kalau di slide itu biasanya agak lambat sekali ya. Jangankan slide yang ada videonya, slide yang ada gerakan-gerakan dan lain sebagainya, animasi itu bisa memperlambat ini tampilan ya Pak Karim ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Kemudian terkait dengan terlampau banyaknya materi yang disampaikan Pak Karim, saya tidak melihat ini LKPD-nya yang ada di perencanaan ya, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan itu ditindaklanjuti di LKPD